Kesimpulannya, satu, alhamdulillah ini adalah bentuk rahmatnya Allah. Kita diajari bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini nomor dua, kalau diterima oleh Allah itu bisa memenuhi timbangan amal kita. Dan yang ketiga, sesempit apapun hidup kita, masih banyak di situ nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Ketika tertimpa musibah, tetap jadi hamba yang bersyukur dengan apa? Sadar nikmat Allah masih ada. Jangan sampai lupa daratan, apalagi sampai marah, nggak terima sama Allah. Ini penting. Satu hari itu dosa kita mungkin tidak bisa dihitung, guys. Banyak, tapi Allah ngampuni, rahmati. Lah iblis, ibadah ribuan tahun, sekali aja dia maksiat, suruh sujud sama Nabi Adam, nggak mau. Sekali tok ngelanggar Allah itu, langsung dilaknat sama Allah. Kenapa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia sampai akhirat. Kalau di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada ayat setelah basmalah, masih di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah adalah milik Allah. Rabbil Alamin ay maliki jami'il khalqi, Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah yang memiliki semesta alam, yang memiliki semua makhluknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah bentuk rahmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala niku ngajari kita cara untuk bersyukur, cara untuk memuji Allah, diajari sendiri oleh Allah. Andaikan kita niku tidak diajari oleh Allah cara bersyukur, cara memuji, maka kita tidak akan bisa memuji Allah. Kita bukan sakit memuji Gusti Allah. Dan akan terjadi perbedaan pujian-pujian makhluknya. Orang yang alim, orang yang dia menguasai ilmu, tentunya pujiannya lebih bagus daripada yang tidak berilmu. Gambarannya ngeten. Orang itu muji presiden misal, itu dengan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan sesuai taraf pendidikannya.
Muji pantai, oh pantai itu indah, begini, begini, begini. Dia bisa mengeluarkan kata-kata pujian ya sesuai pengalaman dan ilmunya. Semakin pengalamannya itu banyak, maka pujiannya banyak. Semakin ilmunya banyak, maka pujiannya bagus. Tapi semakin orang itu tidak punya ilmu atau minim pengalaman, maka pujiannya ya cuman oh pantai bagus, indah gitu toh. Ini muji sesuatu yang bisa dilihat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha baik, yang maha memberi anugerah dan seterusnya, cara memuji zat yang serba maha ini bagaimana? Maka kalau diserahkan pujian itu kepada kita, maka kita tidak mampu muji Allah. Gimana cara muji? Nggak bisa. Tapi lihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengajari kita cara memuji Allah dengan cuman kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah pujian yang paling bagus yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disingkat pun boleh, alhamdulillah. Dua kalimat aja, alhamdulillah. Itu sudah menjadi pujian terhebat dari makhluk memuji sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah nikmat besar. Kita diajari oleh Allah cara memuji Allah dengan pujian terbaik. Kalau tidak diajari Allah, kita tidak mampu. Karena itu kalimat alhamdulillah, ujian ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, disebutkan di kitab Nawadirul Usul, "Lau anna dunya kullaha bihadafiriha fi yadi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah lakana alhamdu afdala min dhalik." Andaikan dunia ini semuanya beserta isinya berada di tangan seseorang dari umatku, alias wonten wong dikei Gusti Allah dunya saisine dipek dhewe, dikasihkan untuk satu orang ini. Setelah dikasih dunia seisinya, dia terus mengucapkan alhamdulillah. Maka apa kata Rasulullah? Kalimat alhamdulillah yang dia ucapkan setelah mendapat nikmat itu lebih utama daripada nikmat yang dia terima, daripada dunia seisinya tadi itu. Masya Allah. Kalimat alhamdulillah. Karena itu di dalam hadis sahih Nabi SAW beliau juga bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan, timbangan akhirat. Nabi Daud niku pernah meminta kepada Allah, ya Allah, tolong beritahu aku al-mizan, timbangan akhirat itu bagaimana wahai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala niku menunjukkan, dibuka hijab, ditunjukkan timbangan akhirat niku besarnya dari ujung timur sampai ujung barat, besarnya sepenuh bumi dan langit. Timbangan yang begitu besar sekali. Ketika melihat itu Nabi Daud saking takutnya beliau langsung pingsan. Setelah siuman tanya, Ilahi man dalladhi yaqdiru ayyam la'a kiffatahu hasanat.
Wahai Tuhanku, siapa yang mampu memenuhi timbangan yang sebesar ini dengan amal kebaikan? Wong gedene kaya ngoten, sapa sing iso ngebaki? Maka dalam hadis ini Rasulullah mengatakan alhamdulillah, yang diucapkan dari hati, yang diucapkan karena memang didasari syukur kepada Allah. Jika diterima, maka kalimat alhamdulillah gitu tok, itu sudah memenuhi mizan timbangan akhirat. Kalau sudah dipenuhi dengan alhamdulillah, berarti timbangan amale kathah sing apik, banyak yang baik, maka dia harapannya akan jadi orang yang selamat. Satu kalimat, Masya Allah. Karena itu Iblis itu kenapa kok dia jadi makhluk yang dilaknat oleh Allah? Padahal ibadahnya sudah ribuan tahun. Sebelum dilaknat itu kan iblis ahli ibadah, bahkan jadi gurunya para malaikat, ahli ceramahnya para malaikat, penasehatnya para malaikat. Ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai kalau disebutkan seluruh ibadah kita ini, kula jenengan kabeh dikumpulno sak dunia, seluruh ibadah orang sedunia ini kalau dikumpulkan, dibanding ibadah yang telah dilakukan iblis, itu tidak mencapai 10%-nya. Saking akeh ibadah iblis, karena sudah ribuan tahun dia ibadah. Itu sebabnya kenapa dia dilaknat. Kenapa ketika melakukan satu kesalahan kok langsung dilaknat, itu kenapa? Padahal kita ini loh menungso ngelakoni salah bendino istiqomah sih San. Nah ibadah istiqomah ngoten sae. Ini dosa istiqomah tiap hari, bukan sekali. Satu hari itu dosa kita mungkin wah tidak bisa dihitung wis banyak, tapi Allah ngampuni, rahmati. Lah iblis ibadah ribuan tahun, sekali aja dia maksiat, suruh sujud sama Nabi Adam nggak mau, sekali tok ngelanggar Allah itu langsung dilaknat sama Allah. Kenapa? Dalam kitab Jawahir itu disebutkan, Jawahirul Auliya, iblis itu seumur-umur dia nggak pernah bersyukur, nggak pernah mengucapkan alhamdulillah, sekali aja nggak pernah. Ahli ibadah, ahli dakwah di alam malaikat, tapi satu kali saja dia tidak pernah alhamdulillah, dikasih nikmat Allah banyak, dia bisa ibadah, dia dikasih nikmat ini nikmat itu, bahkan jadikan kepalanya malaikat, tapi tidak pernah syukur sama Allah. Alhamdulillah sekali aja dia tidak pernah keluar dari mulutnya kalimat syukur alhamdulillah. Kata ulama, gara-gara ini nggak pernah mengucap alhamdulillah, dia dilaknat oleh Allah. Sekali salah, seketika itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini Pak, alhamdulillah jadi umatnya Kanjeng Nabi, setiap saatnya disuruh baca Al-Fatihah 17 rakaat, itu kan ada alhamdulillah. Makanya Allah itu rahmat sama kita. Karena kita selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Karena itu kalimat alhamdulillah ini kita berbanyak, kita baca bukan hanya di mulut, tapi usahakan masuk sampai ke hati, sehingga harapannya diterima sama Allah dan kita jadi manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita diberi nikmat, setiap itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau pernah mengatakan radhiyallahu anhu nafa'ana bih,
innan nasa kullahum ma'allahi fi maqami syukr wa yadunnuna annahum fi maqami sabr. Sesungguhnya manusia itu hubungannya sama Allah itu selalu berada di posisi harus syukur. Cuman banyak manusia menyangka dia berada di posisi harus sabar. Maksudnya bagaimana? Ini beliau ngajari kita, Pak. Sesulit apapun hidup ini, sesempit apapun yang kita jalani, ketahuilah di dalam kesulitan, kesempitan, musibah dan segala hal yang tidak diinginkan itu, di dalamnya masih banyak nikmat Allah. Ada orang tidak punya apa-apa, tapi kan masih punya mata, matanya masih normal lihat. Mau tuh dikasih 1 M, motornya diculek diambil dua-duanya? Enggak, nikmat masih banyak. Aduh, saya hidup kok susah terus loh. Kamu bisa jalan ke sana kemari masih sehat, walaupun makan mungkin seadanya singkong, tapi kamu diberi kesehatan, kakimu bisa jalan, tanganmu bisa gerak. Itu lihat berapa banyak orang yang stroke, sudah puluhan tahun tidak bisa gerak. Sempit rezeki tapi alhamdulillah sehat. Kita disuruh, diajari selalu melihat rahmat nikmatnya Allah di saat kita berada di kehidupan yang sempit sekalipun. Orang yang keluarganya meninggal, ya sedih, innalillah. Tapi jangan sampai kita murka kepada Allah, marah sama Allah, tidak terima sama Allah. Kalau dilihat nikmat Allah masih banyak. Nikmat kita diberi Islam itu aja sudah cukup kita bersyukur. Sudah cukup jadi alasan kita untuk bersyukur. Berapa banyak orang di muka bumi ini yang tidak diberi Islam oleh Allah, padahal Islam ini, iman ini adalah kunci selamat nanti di akhirat. Bisa masuk surga itu adalah orang-orang Islam. Para nabi semuanya agamanya Islam. Tidak ada para nabi kok agamanya Kristen, agamanya Yahudi, enggak ada. Makana Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, mereka semua dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad beragama musliman, beragama Islam. Islam ini adalah nikmat terbesar. Seseorang bisa masuk surga tanpa Islam, walaupun dia di dunia jadi raja dunia, tapi kalau mati nggak bawa Islam, percuma, tempatnya di neraka selamanya. Naudzubillah min dzalik. Islam tok ini loh sudah cukup jadi alasan kita bersyukur kepada Allah. Apalagi kok kita diberi harta, diberi kesehatan, diberi ini, diberi itu. Maka sebetulnya manusia itu kalau mau melihat masih banyak nikmat Allah yang perlu disyukuri. Ada orang, masya Allah, dia ini sakit, tangan kakinya nggak ada, terus seluruh tubuhnya ini penuh dengan penyakit, sehingga banyak set niku, seluruh tubuhnya membusuk, tapi dia baca hamidullah rabbi idh hadani ilal islami wad dinil hanifi. Dia baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang lihat loh sampean ini di tengah jalan, di pinggir sebuah bukit gitu. Ini manusia apa jin apa watu ini, gelondongan tok. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, terus seluruh tubuhnya luka-luka semuanya. Tapi kok alhamdulillah, alhamdulillah. Sampean ini gimana kok masih bisa alhamdulillah? Tidak pernah aku jumpai di dunia ini orang yang seberat sampean, sendiri hidup di sini, terus bagaimana kok bisa mengucapkan alhamdulillah? Maka dia ngomong, aku muji sama Allah karena aku jadi orang Islam. Setelah ini aku mati, nggak lama kita di dunia sampai masuk di surga, selesai.
Apapun yang terjadi di dunia ini kecil, yang penting aku tetap dikasih Islam. Nanti ketika meninggal selesai, masuk surga. Subhanallah, ada Pak orang yang posisi seperti itu zaman sekarang? Tidak ada. Ini sampai melebu kitab nih. Dan uang yang dua tangannya putul, matanya buta, kedua kakinya putul, tinggal gelondongan tok. Tapi alhamdulillah, 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 masya Allah. Ya. Karena itu manusia ini sebetulnya berada di posisi harus syukur terus, walaupun banyak musibah yang terjadi. Musibah keluarganya meninggal, tuh di Palestina banyak yang meninggal, bahkan bayi hidup sendiri, kakak, adiknya, kakaknya, ayahnya, ibunya meninggal semua. Dia bayi hidup sendiri. Nih. Musibah tidak punya uang tuh di Palestina itu, bukan hanya uang yang nggak ada, rumahnya hilang kabeh. Jadi seberat apapun di dunia ini, sebetulnya masih ada nikmat Allah yang nempel pada diri kita, dan itu layak kita syukuri. Nah, kalau orang itu sudah bisa seperti ini, maka nanti dia masuk dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Jubair, awwalu man yadkhulul jannah man yahmadullaha fis sirri wad dharra, fis sarra'i wad dharra. Permulaan orang yang akan nanti masuk surga itu, rombongan orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang ketika di waktu bahagia dia bersyukur, alhamdulillah, di waktu susah pun dia tetap bisa melihat nikmat Allah. Waktu susah tetap bersyukur. Dengan apa? Dengan melihat nikmat Allah yang masih ada pada dirinya. Minimal nikmat Islam itu loh, kita lihat itu sudah alhamdulillah. Kalau ada orang dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian yang tidak enak, dia tetap bersyukur, alias dia masih sadar Allah itu ngasih nikmat, masih ada nempel pada dirinya, banyak nikmat Allah. Kesadarannya itu terhitung syukur. Saat musibah ya sedih, ya pusing, ya biasalah manusiawi. Namanya di dunia seperti itu, sudah seneng, sedih, enak, gak enak, seperti itu. Tapi ketika ditimpa musibah atau diuji oleh Allah, dia masih bisa melihat nikmat Allah, sehingga nggak lupa diri. Orang itu kalau sudah ditimpa musibah, ngamuk sama Allah, Allah ini gimana sih? Gusti Allah ini piye toh? Ngamuk itu kenapa? Karena dia lupa nikmatnya Allah yang masih ada pada dirinya. Tapi wong niku nek iling, Gusti Allah ngeki nikmat aku akeh. Iling, masih ada nikmat yang nempel pada dirinya, yang dikasih oleh Allah masih banyak, maka dia walaupun sedih tidak akan sampai marah, gak terima sama Allah, enggak. Karena dia tahu yang terjadi harus terjadi, nggak bisa diputar ulang, bukan film ini soalnya. Dunia ini sudah terjadi, ya terjadi, mau kita nggak terima, kita marah, ya itu nggak bisa diulang lagi. Nek nonton film bisa diputar tenet balik, nonton YouTube bisa dibalik. Sini semua yang terjadi, baik atau buruk, ujian ataupun nikmat, itu semua pasti terjadi sudah. Yang terjadi pasti terjadi. Maka ketika terjadi seperti itu, jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, walaupun dalam keadaan sempit, walaupun dalam keadaan musibah, kita tertulis menjadi hamba yang bersyukur dengan apa? Melihat nikmat Allah yang masih ada pada diri kita. Wah, Pak, nikmat Allah itu. Sedih tapi jadi orang tertulis jadi hamba yang bersyukur. Jika kita mampu melihat nikmat yang masih ada pada diri kita. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ngajari kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa kok pakai kalimat Allah alhamdulillah, kok enggak pakai kalimat alhamdulillahirrahman? Segala puji bagi Allah yang maha kasih sayang, misalkan begitu. Kok pakai kalimat Allah? Kenapa? Karena kalimat Allah ini adalah nama yang terbesar, nama yang paling utama. Nama yang paling utama. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah huwal ismul a'zam.
Kalimat Allah itu adalah nama terbesar. Nama Allah yang asli, yang terbesar adalah kalimat Allah atau lafzul jalalah. Karena itu lafzul jalalah, kalimat Allah ini Pak, itu tidak bisa dipakai selain Allah. Tidak ada. Makanya ada pertanyaan, kenapa Tuhan kita itu kok namanya Allah? Karena kalimat Allah ini yang pantas memakai nama ini hanyalah Tuhan yang sejati. Karena itu Allah itu adalah alamun alal ma'bud bihaqqin. Kalimat Allah ini adalah nama untuk Tuhan yang disembah dengan benar. Nek disembah dengan tidak benar, wes terserah. Tapi Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan adalah Tuhan yang bernama Allah. Karena kalimat Allah ini khusus untuk Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Kalimat Allah itu Pak, itu satu-satunya kalimat yang unik. Tidak ada di dunia ini kalimat seunik, sehebat kalimat Allah. Uniknya apa? Kalimat Allah itu kalau alifnya kita buang, dibaca lillahi. Maknanya apa? Maknanya ya milik Allah, tetap mengarah kepada Allah. Lamnya kita buang, jadinya lahu. Lahu tetap sama, milik Allah, tetap ngarahnya ke Allah. Lamnya dibuang lagi, jadinya hu dia Allah. Jadi kalimat ini dipreteli satu-satu, tetap maknanya Allah semua. Beda sama kalimat lain. Misal, nopo Tuhan, T ini dibuang, jadinya Tuhan. Dibuang U-nya, Han. Nah, maaf, sudah beda makna, sudah hilang makna ketuhanannya, hilang. Dewa, D-nya dibuang, Ewa. Dibuang lagi, Wawawa. Jadi begitu. Enggak ada kalimat seunik Allah. Kalimat Allah itu kalau dibuang satu, dua, bahkan tinggal satu, jadinya tetap Allah. Kalimat ini luar biasa. Tidak ada yang bisa memakai nama Allah kecuali Allah. Dan kalimat ini kalau ada orang berani memakai nama Allah gitu tok, tanpa ditambahi Abdullah, hamba Allah, nggak ada tambahannya, cuman Allah gitu tok, maka dijamin nggak lama orang itu akan meninggal. Dulu itu ada di kitab Bi'anah itu disebutkan, ada perempuan nekat lahir punya anak dinamai Allah, dikasih nama Allah gitu tok. Harusnya kan dikasih Abdullah, hamba Allah, kan begitu. Dikasih nama Allah tok, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan, Allah gitu tok. Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat itu, inna mra'atan sammat waladaha Allah fanazalat sa'iqatun wa ahraqathu. Ada perempuan ngasih nama Allah anaknya, enggak lama petir datang, samber, bakar itu anaknya. Tidak ada yang bisa dikasih nama Allah kecuali hanya Allah. Karena itu namanya saja itu sudah sakral, namanya saja itu sudah Maha Esa, dipakai cuma untuk Allah, apalagi Allahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang mana Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dialah Tuhan yang berhak, yang benar-benar berhak untuk disembah. Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Al-alamin itu masih wallah, sesuatu selain Allah disebut alam. Wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Siapa itu Tuhan semesta alam? Maka Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan sesuatu yang ada di antaranya. Al-alamin disebut alamin karena dari masdar alamah, tanda. Alam itu kalau dalam bahasa Arab maknanya tanda, alamah. Kenapa alam ini disebut alam? Karena menjadi tanda bahwasanya ada yang menciptakan.
Jenengan percaya apa mboten? Kalau meja ini ada sendiri, nggak ada tukang kayunya, ya tidak percaya. Secara akal logika tidak mungkin. Nih, pasti ada tukang kayunya. Ini yang kecil aja kita nggak percaya kalau ada sendiri, apalagi alam semesta. Ada matahari yang selalu dari timur ke barat, yang selalu rapi, bintang, rembulan, semuanya teratur semua. Masa tidak ada yang menciptakan? Ada. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwasanya ada pencipta adalah alam semesta ini. Bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam itu buahnya apa? Imam Wahab bin Munabbih mengatakan lillahi thamaniyati asyara alfa alam ad-dunya alamun minha. Allah itu menciptakan 18.000 alam, dunia ini salah satunya. Bayangkan 18.000 alam, dunia ini salah satunya. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia ini jadi salah satu alam dari sekian banyak alam yang diciptakan oleh Allah. Dan kita manusia ini jadi makhluk yang paling mulia, karena dalam bangsa kita manusia ada Nabi termulia, Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu patut kita untuk bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu mengucapkan alhamdulillah dalam semua keadaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan manusia. Kita syukur kepada Allah, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Terakhir niki kesimpulannya, satu, alhamdulillah ini adalah bentuk rahmatnya Allah. Kita diajari bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat ini nomor 2, kalau diterima oleh Allah itu bisa memenuhi timbangan amal kita. Dan yang ketiga, sesempit apapun hidup kita, masih banyak di situ nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Ketika tertimpa musibah, tetap jadi hamba yang bersyukur dengan apa? Sadar nikmat Allah masih ada. Jangan sampai lupa daratan, apalagi sampai marah nggak terima sama Allah. Ini penting. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalimat Allah itu khusus untuk Allah. Nih, kalimat Allah itu khusus untuk Allah, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Kalau nekat pakai, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nih, kalau pengen pakai nama Allah, harus dikasih Abdullah, hambanya Allah, dan seterusnya. Ini kurang lebih yang bisa kita ambil kesimpulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur. Ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi ujian tetap masih ingat nikmatnya Allah, sehingga kita tertulis hamba yang bersyukur di dalam ujian, tidak tertulis jadi hamba yang lupa daratan di saat diuji. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf.